Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Imam di channel Guru Les. Kali ini kita akan mempelajari materi gerak lurus pada bahasan grafik X terhadap T, V terhadap T, dan A terhadap T pada GLBB. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang gerak lurus dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Di video yang lalu, kita udah belajar tentang persamaan-persamaan pada GLBB. Masih inget nggak apa aja persamaannya? Kalau belum apa, ke review lagi ya. Oke, persamaan yang pertama. Persamaan tentang perpindahan atau jarak suatu benda yang bergerak GLBB, kita bisa tuliskan delta X, atau kadang bisa ditulis juga S ya. Sama dengan V0 kali T, apalagi ditambah setengah A T kuadrat. Ini jarak atau perpindahan dari benda yang bergerak GLBB dengan percepatan tertentu. Kemudian yang kedua, kecepatan akhirnya Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Oke. Dan yang ketiga, kecepatan akhirnya lagi kalau kita kuadratin sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali delta X. Ini 3 persamaan pada GLBB. Sebenarnya dari 3 persamaan ini kita bisa identifikasi dan analisis terkait besaran-besaran geraknya seperti perpindahannya setiap saat dan bagaimana kelajuannya setiap saat atau kecepatannya setiap saat dan bagaimana percepatannya setiap saat. Namun lebih jelasnya kita bisa pelajari besaran-besaran itu kalau kita tampilkan dalam bentuk grafik nih teman-teman. Nah untuk itu pada bahasan kali ini kita akan mempelajari grafik-grafik dari posisi terhadap waktunya dan kecepatan terhadap waktu dan bagaimana percepatan terhadap waktu dari suatu benda yang sedang bergerak lurus berubah beraturan. Begitu teman-teman. Oke, kita mulai aja. Langsung kita lihat bagaimana dengan grafik percepatan terhadap waktunya. Nah, grafik A terhadap T atau percepatan terhadap waktu. Benda yang bergerak GLBB memiliki percepatan yang tetap atau konstan. Itu prinsip dari GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda yang bergerak dengan percepatan konstan. Itu. Jadi A-nya tetap. A-nya bisa bernilai positif, misalkan seperti ini. Tuh. Jadi pada detik ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, atau detik keberapapun kita tinjau, percepatannya selalu bernilai itu aja gitu. Misalkan ini di contoh ini percepatannya selalu bernilai 1, 1, 1, 1, dan 1. Tuh, nggak berubah dari 0 sampai 4 selalu 1 meter per second kuadrat. Begitu teman-teman. Atau bisa juga percepatannya bernilai negatif nih teman-teman. Nah, namun sekalinya bernilai negatif tuh pada detik keberapapun percepatannya selalu bernilai negatif. Pada detik ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-4 selalu min 1 meter per second kuadrat gitu di contoh ini ya. Ini contoh ke-1, ini contoh kedua. Kalau kita bikin grafiknya, jadi gimana? Kalau kita plot, ini untuk contoh yang nomor 1 ya. Kalau kita plot pada detik ke-1, nilainya 1. Tuh, gitu. Detik kedua, 1 lagi. Detik ketiga, 1 lagi. Detik keempat, 1 lagi. Sehingga kalau kita sambungkan titik-titik ini nih ya. Nah ini kan titik-titik hasil plottingnya. Kalau kita sambungkan dengan garis, maka tuh diperoleh garis lurus mendatar teman-teman. Jadi grafik A terhadap T dari suatu benda yang bergerak lurus beraturan adalah grafik garis lurus mendatar. Gitu. Nah bagaimana dengan contoh nomor 2? Kalau kita plot untuk data pada tabel nomor 2, detik ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, nih lihat. Tuh, detik ke-1 min 1, ke-2 min 1 juga, ke-3 min 1 juga, dan ke-4 min 1 juga, tetap ya. Sehingga, nih kalau kita, ini kan titik-titik plottingnya. Sekarang kalau kita sambungkan titik-titik plotting itu dengan garis, maka diperoleh lagi grafik garis lurus mendatar. Jadi, grafik A terhadap T untuk benda yang bergerak lurus berubah beraturan adalah grafik garis lurus mendatar. Dan grafik garis lurus mendatarnya bisa bernilai positif, tuh seperti ini ya, untuk benda yang dipercepat atau A-nya bernilai positif. Atau bisa juga bernilai negatif tuh di bawah sembut T-nya ya.
Ini untuk benda yang diperlambat atau A-nya bernilai negatif. Begitu, teman-teman. Nah, ini A terhadap T. Berikutnya, kita bisa bahas, grafik V terhadap T, kecepatan terhadap waktunya. Benda yang bergerak lurus berubah beraturan memiliki kecepatan yang berubah secara beraturan. Artinya apa berubah secara beraturan? Artinya bisa bertambah dengan penambahan yang tetap. Nah, misalkan begini. Ini nih contoh nomor 1 ya, ini detik ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 ini, kecepatan benda bertambah ya, lihat. Detik ke-0, 0. Detik ke-1, 1. Detik ke-2 menjadi 2, bertambah. Detik ke-3 menjadi 3, bertambah lagi. Detik ke-4 menjadi 4. Nah, kalau kita lihat pertambahan kecepatannya, dari 0 ke 1 bertambah 1 meter per second. Dari 1 ke 2 bertambah 1 meter per second juga. Dari 2 ke 3 bertambah 1 meter per second juga. Dari 3 ke 4 bertambah 1 meter per second juga. Nah, ini bertambah dengan penambahan yang tetap. Maksudnya begitu, teman-teman. Jadi ditambahnya dengan 1 meter per second terus sampai pada akhir yang kita tinjau. Misalkan detik ke-5, dia menjadi 5 kan, ditambah 1 lagi. Detik ke-6 ditambah 1 menjadi 6 gitu. Itu karena ada percepatan tetap tadi, nilainya 1 meter per second kuadrat nih. Jadi terus-terusan ditambah 1 meter per second tiap secondnya gitu. Oke. Atau bisa juga berkurang, teman-teman, dengan pengurangan yang tetap. Nih, kita lihat ilustrasinya berkurang dengan pengurangan yang tetap ya. Oke, ini ilustrasi tabel nomor 2. Detik ke-0 dia dari 4 meter per second. Detik ke-1 menjadi 3 tuh, dikurangi 1 meter per second. Detik kedua menjadi 2. Sekarang berkurang lagi nih. 1 meter per second lagi. Detik ketiga menjadi 1. Berkurang lagi 1 meter per second. Detik keempat sekarang jadi 0. Tuh, berkurang lagi 1 meter per second. Jadi ini artinya berkurang dengan pengurangan yang tetap. Pengurangannya selalu 1 meter per second gitu. Oke, kalau kita plot lagi nih ya di grafik, maka grafiknya akan jadi apa? Jadi ini kita plot pas 0 di 0 ya. Nah, di sini pas 1 second di 1 meter per second. 2 di 2 meter per second, 3 di 3 meter per second, 4 di 4 meter per second. Nah, ini titik-titiknya, hasil plottingnya. Kemudian kita sambungin garis. Grafiknya akan terbentuk seperti apa? Jadi apa teman-teman? Kita lihat. Nah, ini dia. Grafiknya, grafik V terhadap T adalah grafik garis lurus dengan kemiringan tertentu. Grafik garis lurus dengan kemiringan tertentu. Dan kemiringannya dari awal sampai akhir konstan ya teman-teman. Jadi grafiknya memiliki kemiringan yang konstan. Namanya juga grafik garis lurus ya, pasti kemiringannya konstan. Nah, ingat di matematika dahulu kita sudah pernah belajar tentang grafik garis lurus Y terhadap X memiliki kemiringan tertentu. Istilahnya di matematika kemiringan itu adalah gradien. Masih ingat nggak? Disebutnya gradien. Simbolnya M. Nanti persamaan garisnya yang gini nih teman-teman. Y sama dengan MX ditambah C gitu. Atau M-nya adalah delta Y per delta X. Ini matematik nih, zaman SMP. Masih inget ya? Coba diingat-ingat lagi nih kalau lupa. Kalau kita samain nih ya, kemiringannya atau gradiennya kalau kita hitung, M di matematik kan delta Y per delta X karena grafiknya adalah Y terhadap X. Sekarang sumbu Y-nya di kita adalah sumbu V. Sumbu X-nya adalah sumbu T. Sehingga kita ganti nih. M sama dengan delta. Y-nya diganti menjadi V. Nah, delta X-nya diganti menjadi T. Jadi gradiennya itu adalah delta V per delta T. Kemiringannya adalah delta V per delta T. Tunggu dulu teman-teman. Delta V per delta T. Kalau teman-teman ingat, ini adalah persamaan yang sama dengan persamaan percepatan. Percepatan juga adalah delta V per delta T. Nah loh, jadi ini artinya kemiringan grafik V terhadap T
menunjukkan percepatan dari benda tersebut. Gitu, teman-teman. Jadi, gradien atau kemiringan grafik ini sama dengan percepatan benda. Nah, untuk kasus nomor 1 ini, lihat. Grafiknya memiliki kemiringan yang miring ke kanan. Ini artinya gradiennya positif kalau di matematika. Sehingga untuk kasus yang seperti ini, A-nya pun bernilai positif karena dia miring ke kanan. A positif kan berarti benda bergerak dipercepat. Tuh, dilihat dari kasus ini kan selalu menjadi semakin cepat ya. Nah, ada nggak grafik yang memiliki kemiringan negatif? Ada, kita simak nih grafik nomor 2. Nah, kalau kita plot untuk nomor 2, pada saat 0 detik ada di 4. 1 detik ada di 3. Turun. 2 detik ada di 2. 3 detik ada di 1. Dan 4 detik ada di 0. Nah, kita bikin dulu titik-titiknya, kita plot. Kemudian kita sambungkan titik-titik ini dengan garis. Nah, ini garis lurus lagi. Grafiknya adalah grafik garis lurus. Dengan gradien atau kemiringan tertentu lagi ya. Sekarang kemiringannya adalah kemiringan miring ke kiri. Ini artinya M-nya negatif. Kalau M negatif apa artinya? A-nya pun negatif. Jadi percepatan benda yang grafiknya miring ke kiri seperti ini, A-nya bernilai negatif, sedang diperlambat. Gitu, teman-teman. Ini untuk grafik V terhadap T ya. Jadi untuk grafik benda V terhadap T, untuk benda yang bergerak lurus berubah beraturan, adalah grafik garis lurus dengan kemiringan tertentu. Kemiringannya bisa miring ke kanan, itu artinya gradiennya atau percepatannya positif. Bisa juga grafiknya miring ke kiri, itu artinya gradiennya atau percepatannya bernilai negatif. Gitu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Setelah kecepatan dan setelah percepatan, kira-kira apa lagi ya besaran yang akan kita bahas? Nah, ini dia, X terhadap T, posisi terhadap waktu. Nah, posisi, di sini kita simbolinnya X ya. Di persamaan, kita nemuin X nggak sih? Tadi di yang 3 itu. Adanya delta X ya. Nah, kalau kalian tulis delta X, ini kira-kira gini. Delta X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, posisi yang mana sih, Kak? Nah, kalau teman-teman urai, delta X itu kan selisih, ini artinya. X akhir kurangi X awal, gitu loh. V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini kalau teman-teman pindah X0 ke sana, jadinya kan gini. X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Gitu, teman-teman. Ini contohnya gini nih. Ini ilustrasinya masih nyambung dari yang tadi sih sebenarnya ya. Kalau teman-teman masukin untuk A 1 meter per second kuadrat atau min 1 meter per second kuadrat dan kecepatan kayak tadi, teman-teman bisa dapetin posisi tiap saatnya untuk benda jadi seperti ini. Nah, ini kasus ilustrasi nomor 1 yang tadi ya. Ini nomor 2. Keduanya mulai dari posisi 0. Kalau kita lihat, nah ini grafik X terhadap T untuk ilustrasi tabel nomor 1. Kita plot 0,0 ya di sana. 1 detik di 0,5 tuh. Geraknya dikit segitu doang, teman-teman. Kemudian 1-2 detik, nah geraknya bisa segini. Nah sekarang geraknya dari sini-sini tuh, lebih panjang. Gitu. Pada saat 3 detik, tuh lebih jauh lagi. Sekarang geraknya segini, tuh lebih panjang lagi. Saat 4 detik, jauh lebih panjang lagi. Tuh. Jadi setiap saatnya, benda yang bergerak dipercepat selalu bergerak dengan jarak yang lebih jauh, dan lebih jauh lagi karena benda bergerak dipercepat. Jadi kalau kita sambungkan titik-titik ini, kita akan peroleh grafik. Nah, ini teman-teman. Ini grafik apa? Ini adalah grafik parabola. Kalau di matematika biasanya teman-teman gini, lihatnya parabolanya. Nah, parabola simetri. Grafik parabola kalau di matematika ini bisa dihasilkan dari persamaan kuadrat, teman-teman. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini kan bentuk persamaan kuadrat. Nah, apa bedanya sama ini? Ini kakak bisa jadiin gini kan, setengah AT kuadrat
ditambah V0T ditambah X0 min X sama dengan 0. Ini A-nya, ini bagian yang T kuadrat ya, ini B-nya, ini bagian pangkat 1-nya, ini C-nya, bagian nggak ada T pangkatnya, pangkat 0 ini artinya. Ini kan sama aja jadinya, persamaan kuadrat juga, sehingga grafiknya parabola. Namun kenapa kita tinjau cuma setengahnya aja? Karena di fisika di sini kita mulai waktu dari 0 ke nilai-nilai positif. Untuk nilai-nilai negatif kita nggak bahas waktu nilai negatif. Gitu, jadinya grafiknya cuma setengah parabola tadi. Nah, kita hapus lagi. Gitu, jadi grafik X terhadap T untuk bergerak lurus berubah beraturan adalah grafik parabola. Nah, di grafik parabola kita bisa tinjau kemiringannya nih teman-teman. Kemiringannya di 0 segini. Di 1 semakin curam. Di 2 lebih curam lagi. Di 3 makin curam. Di 4 semakin curam lagi. Gitu. Jadi kemiringannya sekarang nggak konstan. Nah, kemiringannya semakin lama semakin curam. Ini kalau lihat gradiennya berarti gradiennya semakin lama gradiennya semakin besar. Kalau semakin curam tuh semakin besar gitu. Karena dia bergerak dipercepat. Nah, sekarang kita tinjau untuk ilustrasi nomor 2 nih, grafik yang kayak gimana. Kita lihat. Nah, saat 0 detik di 0 meter, saat 1 detik di 3,5 meter, jauh nih pindahnya teman-teman. Kemudian di 2 detik ke 6 meter, 3 detik ke 7,5, dan 4 detik di 8 meter. Tuh, kalau kita bandingin jarak tiap detiknya, tuh ini segini nih detik pertama, detik kedua cuma segini, detik ketiga lebih pendek lagi, detik keempat lebih pendek lagi, gitu. Nah, sekarang kalau kita mau plot, grafiknya adalah, nah grafik ini teman-teman. Ini kan kalau kita terusin, tuh, sama aja, ini grafik parabola juga. Tapi yang percepatannya positif tadi, terbukanya ke atas. Sementara ini yang percepatan negatif, terbuka ke bawah. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kemiringannya lagi, lihat. Curam, semakin landai, semakin landai, semakin landai, dan semakin landai. Jadi grafik X terhadap T, benda yang bergerak lurus berubah beraturan diperlambat, memiliki kemiringan yang semakin lama, semakin landai. Artinya M-nya semakin kecil. Karena benda bergerak diperlambat. Nah, ringkasannya kira-kira gini. Untuk benda yang bergerak lurus berubah beraturan dipercepat memiliki grafik X terhadap T berupa grafik parabola terbuka ke atas dengan kemiringan yang semakin lama semakin curam. Grafik V terhadap T-nya adalah grafik garis lurus dengan kemiringan miring ke kanan. Nah, gini ya. Dan A terhadap T-nya adalah grafik garis lurus mendatar dengan A bernilai positif di atas sumbu T. Nah, sementara kalau benda yang bergerak lurus berubah beraturan dengan percepatan diperlambat atau bernilai negatif, grafik X terhadap T-nya, grafik parabola terbuka ke bawah. Sementara V terhadap T-nya adalah grafik garis lurus dengan kemiringan negatif, miring ke kiri. Kemudian A terhadap T-nya adalah grafik garis lurus mendatar dengan A bernilai negatif atau di bawah sumbu T. Gitu teman-teman kira-kira. Nah, untuk lebih memahami materi ini, mari kita coba contoh persoalan berikut. Nah, ini grafiknya. Ini rentang 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15, 15 sampai 20. Benda bergerak, tuh beda-beda ya grafiknya. Benda bergerak lurus berubah beraturan, GLBB dipercepat pada rentang waktu yang mana? Coba kita lihat ya. 0 sampai 5, ini V terhadap T teman-teman. Kalau mau GLBB dipercepat, grafik V terhadap T-nya adalah grafik garis lurus dengan kemiringan tertentu, miring ke kanan, atau gradiennya bernilai positif, yaitu grafik 0 sampai 5 ya. Tuh, lihat dari sini juga kelihatan kan? Dari 0 sampai 5, V-nya terus bertambah. Saat 0 detik di 0 meter per second,
saat 5 detik di 10 meter per second. Jadi semakin lama semakin besar kecepatannya. Kalau rentang 5 sampai 10, di 5 dia 10 meter per second, di 6 second 5 meter per second, di 7 second dia masih 10 meter per second, sampai di 10 second juga tetap 10 meter per second. Sehingga ini kecepatannya konstan atau GLB. Yaitu 10 sampai 15 turun kecepatannya teman-teman. Tuh, miring ke kiri ya. Ini GLBB tapi diperlambat. A kurang dari 0, negatif. Sementara rentang 15 sampai 20 ini parabolik teman-teman. Tapi di grafik V terhadap T, ini bukan grafik gerak lurus berubah beraturan. Gitu. A-nya nggak konstan kalau yang kayak gini. Ya, jadi jawaban kita adalah 0 sampai 5. A. Oke, berikutnya. Pasangan grafik V terhadap T dan A terhadap T yang tepat. Oke, kita lihat satu-satu. V terhadap T untuk nomor 1. V terhadap T-nya, lihat, semakin lama semakin atas. Miring ke kanan, berarti dia dipercepat. A-nya harusnya lurus di atas sumbu T. Kemudian, lurus mendatar, ini tetap atau konstan. Ini dipercepat. Berarti, pasangan nomor 1, grafik A terhadap T-nya adalah yang A-nya awalnya bernilai positif, lurus. Kemudian, ke arah konstan, A-nya bernilai 0, teman-teman. Jadi, 1 dengan 5. Nah, ini. Tuh ya. Yang ini, A di sini nih, ini menyebabkan dia bergerak dipercepat. Kemudian ketika A-nya menjadi 0, nggak ada percepatan, dia bergerak konstan. Gitu maksudnya ya. Oke, next, nomor 2. V-nya bergerak lurus, meningkat, kemudian diperlambat. Yang ini A-nya bernilai positif, ini A-nya bernilai negatif. Nah, kira-kira yang ini ya. Tuh. A-nya bernilai positif, sehingga dia bisa dipercepat, miring ke kanan. Saat A-nya negatif, sehingga dia turun tuh, miring ke kiri. Gitu. Karena miring ke kirinya lebih curam, A-nya pun bernilai negatif lebih besar daripada yang ini nih. Jadi pasangan nomor 2 adalah nomor 6. Nomor 3, V-nya miring ke kanan, semakin miring ke kanan lebih curam. Berarti ini bergerak dipercepat, kemudian percepatannya meningkat. Nah, berarti yang 3 pasangannya adalah nomor 4 ini ya. Jadi jawabannya mana? 15, 26 dan 34. Nah, adanya 15. D ya. Oke, next. Nomor 3. Dua buah partikel bergerak dengan grafik V terhadap T seperti pada gambar. Tentukan percepatan partikel A dan B mana yang lebih cepat. A. Yang ditanya adalah percepatan untuk partikel A dan partikel B. Ingat bagaimana percepatan? Percepatan di grafik V terhadap T adalah kemiringannya atau gradiennya. Tadi kita sudah uraikan, kalau gradien di matematika, tadi kita bisa gunakan delta Y per delta X ya, kalau grafiknya Y terhadap X. Tapi kita grafiknya V terhadap T, sehingga A-nya adalah delta V per delta T. Ini artinya apa? V2 min V1 per T2 min T1. Nah, teman-teman ambil dua buah nilai atau dua buah koordinat, misalkan ini dengan ini, atau sama ini tuh, ada 3 koordinat yang diketahuinya, teman-teman. Ini 5,10. Ini 1,2. Ini 0,0. Kakak pakai ini deh. Ini satunya, ini duanya ya. Nah, 1, 2. V2-nya 10 kurangi V1-nya 2 per T2-nya 5, T1-nya 1. 8 per 4. Dapat berapa? 2 meter per second kuadrat. Ini percepatan partikel A. Sekarang percepatan partikel B. Sama, delta V per delta T, ambil 2 koordinat, jadinya V2 min V1 per T2 min T1, 5,5. Nah, sekarang kakak ambil yang ini ya, 0,0 nih, nggak di sini. Ini koordinat 1, ini koordinat 2 ya. Jadinya 5 dikurangi 0 per 5 kurangi 0. Ini gampang nih, 5 bagi 5. 1 meter per second kuadrat. Nah, gitu teman-teman, cara ngitung percepatan pada grafik V terhadap T. Jadi kita hitung kemiringannya atau gradiennya dengan delta V per delta T. Ambil 2 buah koordinat, kita kurang-kurangkan ya. Oke, sekarang yang poin B.
Jarak yang ditempuh partikel A dan B selama 5 second. Nah, kalau jarak di grafik V terhadap T, caranya adalah dengan menghitung luas bawah grafiknya. Luas bawah grafik. Nah, jarak partikel A, mana grafik A? Grafik A yang hijau ya, jadi yang dimintakan jarak sampai 5 second ya. Nah, kita arsir nih. Sampai sini, nah luas di bawah grafiknya yang mana? Kira-kira ini. Luasnya berbentuk bangun apa? Berbentuk bangun segitiga, berarti ini luas segitiga. Apa rumus luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Ini alasnya nih. Nah, 5. Ini tingginya. Berapa tingginya? 10 kan? Nah, jadinya setengah dikali 5 dikali 10. Nah, 10 bagi 2. 5 kali 5. 25 meter. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang jarak yang ditempuh oleh partikel B. Ini grafik partikel B ya. Nah, berarti kita akhir nih sampai 5 second. Ini ya, yang merah. Nah, bangunnya masih berbentuk bangun segitiga ya, dengan alas 5 dan tinggi sekarang berapa? 5 juga. Jadi setengah dikali alas dikali tinggi. Namun alasnya sama, yaitu 5, tapi tingginya 5. Jadi setengah kali 5 kali 5, 25 dikali setengah, 12,5 meter. Nah, jadi partikel A menempuh jarak lebih jauh karena dia memiliki grafik V terhadap T yang lebih curam. Kalau lebih curam berarti percepatannya lebih besar daripada percepatan partikel B. Begitu. Oke, sekarang ke yang selanjutnya. Nah, nomor 4, grafik V terhadap T masih selang waktunya banyak nih teman-teman. 0 sampai 5, 5, 10, 10, 20. Yang ditanyakan adalah percepatan dan perpindahannya. Caranya sama kayak tadi, cuma dimintanya untuk selang 0 sampai 5, 5, 10, dan 10, 20. Jadi 3 kali kerja nih. Oke, kita kerjain ya. A. Ditanya percepatan. Percepatan itu selalu kita ambil kemiringannya. Delta V per delta T. Ambil 2 buah koordinat. Tuh. Ini yang ke-1, ini yang kedua. Jadinya V2 min V1 per T2 min T1. V2-nya berapa? 10 kurangi V1-nya 0 per T2-nya 5. T1-nya 0 ya. Ambil 2 koordinat ini, 5,10 dan 0,0. 10 dibagi 5, berapa? 2 meter per second kuadrat. S-nya luas bawah grafik, teman-teman. Nah, ini luas apa nih? Luas segitiga. Setengah kali alas, alasnya 5, kali tinggi. Nah, tingginya berapa? 10. Ini yang tadi ya sebenarnya. 10 bagi 2 adalah 5, 5 kali 5, 25 meter. Ini untuk rentang 0 sampai 5. Sekarang rentang 5 sampai 10 nih. Kita cek percepatannya delta V per delta T. Nah, kalau ambil ini 5,10 dan 10,10. V2 min V1 per T2 min T1. 10 kurang 10, karena V2-nya 10, V1-nya 10, T2-nya 10, T1-nya 5. 10 kurang 10, 0 per 5. 0 meter per second kuadrat. Nggak ada percepatan, karena grafiknya adalah grafik garis lurus mendatar. Ya, ini GLB. Gimana jaraknya? Nah, luas di bawah sini, luas persegi. Ini kan sama aja V dikali T nih, teman-teman. V, nih ya, ini V dikali T, atau panjang kali lebar ya, sama aja. Jadi panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 5. 50 meter. Ini jarak yang temunya. Kenapa nggak setengah alas kali tinggi? Karena bentuknya adalah persegi. Persegi panjang tuh, bukan segitiga lagi gitu. Jadi tergantung ke bentuk geometri dari luasan di bawah grafiknya. Gitu. Sekarang poin C. Nah, yang ini ya, yang menurun. Ini 1, ini 2. A sama dengan delta V per delta T. Yang 2-nya, ini 20,0 ya. Jangan ketukar.
2 itu akhir selalu lebih sini ya, lebih kanan di T. Jangan ini kurang ini, gitu. Nanti kebalik. Jadi V2-nya adalah 0, V1-nya 10, T2-nya 20, T1-nya 10. Min 10 per 10, min 1 meter per second kuadrat. Negatif, karena dia miring ke kiri. S sama dengan, ini setengah alas kali tinggi lagi ya. Kenapa? Karena bangun yang dibentuknya adalah berbentuk segitiga lagi. Setengah kali alas, alasnya segini, 10, tingginya masih 10 ya. 10 kali 10. Ini sama ini, 5 kali 10, 50 meter. Begitu teman-teman. Ini untuk bahasan grafik X terhadap T, V terhadap T, dan A terhadap T. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Legurules, dan follow Instagram Legurules. See you!